Paling kayu 5 tahun. Paling ayam 7 tahun. Main kundang jadi batu. Paling rumah 9 tahun. Pulang ke negara 300 triliun 6,5 tahun. Hah? Gak usah kaget, kayak baru tinggal di Indonesia nih. Makanya harus sopan, harus punya 4 senyum, sapa, salam. Lu 3? Satu lagi, Iya. suap. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Setiap tahun, triliunan rupiah uang negara digunakan untuk membangun jalan, sekolah, rumah sakit, dan berbagai proyek publik. Namun, sebagian dana itu diduga hilang akibat praktik korupsi. Bagaimana modusnya? Siapa yang diuntungkan? Dan mengapa kasus seperti ini terus terulang? Dalam video ini, saya akan membahas mekanisme korupsi dalam proyek pemerintah berdasarkan pola yang pernah diungkap dalam berbagai kasus dan putusan pengadilan. Apa sih itu korupsi? Nah, korupsi adalah penyalahgunaan kewenangan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Bentuknya bisa berupa suap, penggelapan, pemerasan, gratifikasi, dan melanggar aturan, hingga manipulasi pengadaan barang dan jasa. Nah, dampaknya sangat luas. Dana yang seharusnya digunakan untuk pelayanan publik berkurang, sehingga kualitas infrastruktur dan layanan masyarakat ikut menurun. Nah, modus yang sering terjadi itu dalam berbagai perkara yang telah diproses hukum. Terdapat beberapa pola. Nah, yang sering muncul, pengaturan pewenang tender, markup harga barang atau jasa, proyek fiktif, serta pembayaran pekerjaan yang belum selesai. Suap kepada pejabat, pemotong anggaran. Tidak semua proyek mengalami penyimpangan. Namun, pola-pola tersebut terulang dalam sejumlah kasus yang telah dibuktikan di pengadilan. Dalam skenario ilustratif, apabila terjadi markup harga real, proyek mungkin hanya 80 miliar. Selisihnya itu 20 miliar, kemudian mengalir secara tidak sah kepada pihak-pihak tertentu. Akibatnya, kualitas bangunan dapat menurun karena anggaran efektif untuk pembangunan menjadi lebih kecil. Bagaimana sih terungkapnya? Kasus korupsi dapat terungkap melalui berbagai cara seperti laporan masyarakat, audit lembaga pemeriksa, investigasi aparat penegak hukum, atau temuan jurnalis investigasi. Dalam proses hukum, penyidik biasanya mengumpulkan dokumen, kontrak aliran dana, komunikasi, serta keterangan saksi dan ahli. Seorang baru dinyatakan bersalah setelah melalui proses pengadilan dan adanya putusan yang berkekuatan hukum. Nah, dampak bagi masyarakatnya itu, korupsi bukan hanya soal angka dalam laporan keuangan. Dampaknya bisa berupa jalan yang cepat rusak, sekolah yang kualitasnya buruk, fasilitas kesehatan yang tidak memadai, hingga berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Pemberantasan korupsi memerlukan transparansi pengawasan publik, penegakan hukum yang adil, serta berpartisipasi masyarakat. Jika menemukan dugaan penyimpangan, gunakan mekanisme pelaporan kepada lembaga yang berwenang, disertai bukti yang dapat diverifikasi. Semoga video ini membantu memahami bagaimana korupsi dapat terjadi dan mengapa pengawasan terhadap penggunaan uang publik sangat penting. Itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.